Perkenalkan, nama saya Rikard Mambela dengan NIM 34223023 dari jurusan Teknik Mesin, Program Studi Teknik Konversi Energi, Politeknik Negeri Ujung Pandang. Di sini, saya akan menjelaskan tentang apa itu PLTU, prinsip kerja PLTU, dan proses terjadinya pembangkitan energi dari energi panas menjadi energi listrik. Baik, langsung saja saya akan jelaskan tentang PLTU. PLTU atau pembangkit listrik tenaga uap merupakan salah satu jenis pembangkit listrik yang paling banyak digunakan, khususnya di negara Indonesia. PLTU bekerja dengan memanfaatkan energi panas untuk menghasilkan energi listrik. Sumber panas utama pada PLTU umumnya berasal dari pembakaran batu bara, walaupun pada beberapa kondisi juga dapat menggunakan bahan bakar lain seperti minyak bumi. Panas ini tidak langsung menjadi listrik, melainkan melalui beberapa tahapan atau proses yang saling berkaitan. Proses kerja PLTU diawali dari pembakaran batu bara di dalam boiler atau ketel uap, kemudian batu bara terlebih dahulu dihancurkan menjadi ukuran yang sangat kecil dan halus, agar pembakaran dapat berlangsung lebih sempurna. Batu bara yang sudah halus kemudian dibakar di ruang bakar boiler. Dari proses pembakaran ini dihasilkan panas dalam jumlah besar. Panas tersebut digunakan untuk memanaskan air yang mengalir di dalam pipa-pipa boiler hingga berubah menjadi uap. Uap yang dihasilkan pada PLTU bukan uap biasa, melainkan uap dengan tekanan dan suhu yang tinggi. Uap ini dikondisikan agar dalam keadaan kering, sehingga tidak merusak turbin. Semakin tinggi tekanan dan suhu uap, maka semakin besar pula energi yang dapat dimanfaatkan untuk memutar turbin. Oleh karena itu, pengaturan suhu dan tekanan uap menjadi salah satu faktor penting dalam efisiensi kerja PLTU. Setelah berbentuk, uap panas bertekanan tinggi dialirkan menuju turbin uap. Ketika uap menghantam sudut-sudut turbin, turbin akan berputar dengan kecepatan tinggi. Pada tahap ini akan terjadi perubahan energi panas menjadi energi mekanik atau putaran. Putaran poros turbin ini bersifat kontinu selama uap terus dialirkan ke turbin. Poros turbin dihubungkan atau dikapel dengan generator. Saat turbin berputar, rotor generator ikut berputar di dalam medan magnet. Putaran menimbulkan induksi elektromagnetik yang menghasilkan energi listrik. Listrik yang dihasilkan masih berupa tegangan tertentu, kemudian dinaikkan menggunakan trafo step up agar dapat disalurkan melalui jaringan transmisi ke pusat-pusat beban seperti rumah tangga, industri, dan fasilitas umum lainnya. Setelah uap melewati turbin dan energinya dimanfaatkan, uap tersebut tidak langsung dilepas ke lingkungan sekitar. Uap bekas ini dialirkan ke kondensor untuk didinginkan kembali. Dalam kondensor, uap bertemu dengan media pendingin, sehingga suhunya turun dan kembali berubah menjadi air. Proses ini sangat penting karena memungkinkan air tersebut dapat digunakan kembali, sekaligus dapat menjaga tekanan di dalam sistem agar tetap stabil. Air hasil kondensasi kemudian dipompa kembali menuju boiler melalui pompa air pengisi. Air ini akan dipanaskan kembali sehingga menjadi uap, dan siklus tersebut akan berulang terus-menerus selama PLTU beroperasi. Karena proses ini terjadi secara berulang dan tertutup, PLTU mampu bekerja dalam waktu lama tanpa perlu mengganti air secara terus-menerus. Dalam pengoperasiannya, PLTU juga dilengkapi dengan sistem pendukung dan pengendalian. Salah satunya adalah sistem penanganan gas buang dan debu hasil pembakaran. Debu dan partikel halus dilengkapi menggunakan alat khusus agar tidak langsung terlepas ke udara atau lingkungan sekitar. Selain itu, gas buang juga diolah untuk mengurangi kandungan zat berbahaya sebelum dilepas ke cerobong asap.
Dari segi efisiensi, PLTU umumnya memiliki efisiensi sekitar 30 hingga 40%. Hal ini berarti tidak seluruh energi panas hasil pembakaran dapat diubah menjadi energi listrik. Sebagian energi hilang dalam bentuk panas dan proses pendinginan serta gesekan. Meskipun demikian, PLTU tetap dianggap efektif karena mampu menghasilkan daya listrik yang besar dan stabil. Keunggulan PLTU adalah kemampuannya beroperasi secara terus-menerus sebagai pembangkit dengan beban besar. Biaya produksi listrik relatif lebih murah dibanding beberapa jenis pembangkit lain, serta teknologinya cukup matang dan andal. Namun, PLTU juga memiliki kelemahan, terutama dari sisi dampak lingkungan seperti emisi. Oleh karena itu, saat ini pengembangan PLTU mulai diarahkan ke teknologi yang lebih ramah lingkungan dan efisien. Upaya tersebut antara lain dengan meningkatkan efisiensi pembakaran, pemasangan sistem pengendalian emisi yang lebih baik, serta pengkombinasian PLTU dengan sumber energi terbarukan. Sebagai penutup, PLTU merupakan pembangkit listrik yang bekerja dengan prinsip perubahan energi panas menjadi energi listrik melalui media uap. Meskipun memiliki tantangan, PLTU masih memegang peranan penting dalam menyediakan pasokan listrik, khususnya di Indonesia, dan terus berkembang agar lebih berkelanjutan di masa yang akan datang. Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai PLTU, prinsip kerja PLTU, dan proses pembangkitan energi dari panas menjadi listrik. Sekian dan terima kasih.